Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1945 sampai bab 1948. Dari sudut pandang ini, tujuan orang itu adalah untuk menyakiti Ye Chong. Tapi secara spesifik mengapa dan siapa yang begitu kuat, Ye Chong benar-benar tidak bisa memahaminya. Saat ini, Zhu Jiayin juga datang. Dia bertanya dengan tidak jelas, "Ye Chong, apa yang terjadi? Apakah kamu membunuhnya?" Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tercengang, "Tidak." Lalu mengapa dia mati tiba-tiba? Sudah, Zhu Jiayin bertanya. Tentu saja Ye Chong juga tidak tahu. Dia melihat ke atas dan melihat sekeliling. Kecuali mata-mata yang bersembunyi di sini pada awalnya, tidak ada orang lain. Sepertinya pembunuh sebenarnya tidak ada di sini. Ye Chong menghela nafas, meraih lengan Zhu Jiayin, dan berkata, "Ayo cepat pergi." Apa yang harus dia lakukan? Zhu Jiayin memandang Guo Zuibao dan bertanya. Ye Chong berkata, "Seseorang akan segera membereskannya." Setelah mengatakan itu, Ye Chong membawa Zhu Jiayin dan pergi. Tak lama setelah Ye Chong dan Zhu Jiayin pergi dari sini, sekelompok besar mata-mata muncul dari segala arah di hutan. Mereka semua sampai di depan Guo Zuibao dan pergi memeriksa tubuh Guo Zuibao. Pria super kuat yang pernah menggemparkan dunia keluarga semi tersembunyi ini, setelah kematiannya, diawasi oleh semua orang seperti binatang di kebun binatang. Meskipun mata-mata yang dikirim oleh keluarga besar ini tidak mengatakan apapun satu sama lain, mereka semua mengenal satu sama lain secara diam-diam. Satu demi satu, mereka berjongkok untuk melihat tubuh Guo Zuibao, lalu menghilang ke dalam hutan. Seluruh proses tidak mengeluarkan suara apapun. Setengah menit kemudian, semua orang pergi, dan hanya tubuh Guo Zuibao yang tersisa di hutan. Sepertinya mata-mata itu belum pernah ke sini, dan mereka bahkan tidak meninggalkan jejak kaki apapun di tanah. 10 menit kemudian, keluarga Guo menerima kabar bahwa Guo Zuibao telah tewas dalam pertempuran. Setelah mendengar kabar tersebut, keluarga Guo terkejut. Guo Yuhang segera membawa orang-orang ke hutan dan menemukan tubuh Guo Zuibao. Bagi keluarga Guo, mereka tentu saja menyalahkan Ye Chong atas kebencian ini. Saat ini, Guo Yuhang sangat marah pada Ye Chong. Tidak hanya keluarga Guo, hampir semua orang percaya bahwa Ye Chong benar-benar membunuh Guo Zuibao. Bahkan Xia Changyang dari grup Chunlei segera datang ke markas rahasia di lorong kedua dan menemukan Ye Chong. "Tuan Ye, Anda sangat galak, bahkan Guo Zuibao dibunuh oleh Anda, kuat," Xia Changyang memuji. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. "Aku bilang aku tidak membunuhnya. Apakah kamu percaya? Siapa lagi yang bisa membunuhmu?" Ye Chong tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tampaknya itulah tujuan dari orang di belakangnya telah tercapai. Xia Changyang melanjutkan, "Tuan Ye, sekarang setelah Guo Zuibao meninggal, kekuatan keluarga Guo telah sangat terpengaruh. Namun, jangan meremehkan keluarga Guo karena ini, mulai menggunakan Guo Zuibao Seng. Saya di sini untuk berurusan dengan Anda, Tuan Ye. Anda harus lebih berhati-hati, hubungan dengan Guo Zuibao tidak biasa." Xia Changyang juga anggota keluarga semi penyendiri. Jadi dia secara alami memahami hal ini dengan lebih baik. Ye Chong tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya sekarang, sepertinya dunia luar sepenuhnya percaya bahwa Ye Chong membunuhnya. Ye Chong sekarang kehilangan kata-kata, setelah Xia Changyang pergi. Zhu Jiayin sedikit khawatir dan bertanya, "Ye Chong, menurutmu apa yang dikatakan Xia Changyang itu benar? Bagaimana jika ada begitu banyak orang dari keluarga semi penyendiri yang datang untuk berurusan denganmu?" Ye Chong tersenyum dengan getir dan berkata,
Aku hanya bisa bertahan. Siapa yang membiarkanku terjerumus ke dalam tipu daya orang lain? Tapi siapa itu? Kenapa dia ingin menyakitimu? Zhu Jiayin sangat bingung. Ye Chong sebenarnya sudah memikirkan masalah ini sejak lama. Pihak lain mungkin sudah merencanakan situasi ini, Yi Kuyu. Tapi bagaimana pihak lain tahu bahwa dia, Ye Chong, akan bertarung dengan Guo Zuibao? Pada analisa terakhir, perseteruan antara Ye Chong dan Guo Zuibao disebabkan oleh Guo Jiabao. Konflik antara Guo Jiabao dan Ye Chong disebabkan oleh Tang Men. Memikirkan hal ini, Ye Chong tiba-tiba merasa itu adalah suatu kebetulan. Dia berpikir dalam benaknya, apakah ini benar-benar kebetulan ketika saya pergi menemui Tang Men hari itu, saya kebetulan bertemu Guo Jiabao. Ye Chong tiba-tiba punya ide, mungkinkah orang yang ingin menyakitinya kenal Tang Men, dan di keluarga Qin? Pada saat ini, Zhu Jiayin melihat Ye Chong melamun dan mengira Ye Chong ketakutan. Dia menepuk bahu Ye Chong, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chong menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Kemudian, Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk khawatir sekarang. Satu-satunya cara adalah memblokirnya dengan tentara. Air datang bersama tanah. Ngomong-ngomong, masalah Guo Zuibao sudah terselesaikan. Saatnya kita menemukan Yu Daye nanti. Zhu Jiayin mengangguk. Masih ada hal penting yang harus dilakukan. Ibu kotanya, istana keluarga Qin. Saat ini, Qin Zhengxing sedang duduk di kamar, bermain dengan cangkir teh yang tampak kuno di tangannya. Di sebelahnya, ada bawahan berpakaian hitam yang melaporkan sesuatu kepada Qin Zhengxing dengan suara rendah. Qin Zhengxing mengangguk sambil mendengarkan, jelas sangat puas. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan tidak lain adalah Tang Men yang masuk. Tang Men menatap Qin Zhengxing, jelas sedikit marah. Dia berkata, Qin Zhengxing, apakah kamu melakukan ini? Apakah kamu menjebak Ye Chong? Qin Zhengxing perlahan membuka matanya, apa katamu? Saya bertanya, apakah Anda berencana melawan Ye Chong? Tang Men bertanya lagi. Wajah Qin Zhengxing langsung menjadi dingin. Tahukah kamu bahwa keluarga Guo kini telah menemukan banyak orang dari keluarga semi tersembunyi untuk bersiap menghadapi Ye Chong? Jika kamu melakukan ini, kamu akan membunuh Ye Chong, kata Tang Men. Qin Zhengxing berkata dengan suara dingin, jadi bagaimana jika itu aku? Tang Men berkata, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia adalah sahabatmu. Dan kamu berjanji kepadaku bahwa selama aku tinggal, kamu akan menang. Apakah kamu tidak menyakiti Ye Chong? Qin Zhengxing terkekeh, berdiri perlahan, dan berjalan ke Tang Men. Ye Chong, kamu kenal Ye Chong setiap hari. Jangan lupa, siapa ini? Itu suamimu? Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang perselingkuhanmu dengan Ye Chong? Dasar jalang. Tang Men berhenti dan berkata, Qin Zhengxing, apa yang kamu bicarakan? Apa yang terjadi antara aku dan Ye Chong? Bahkan tidak. Kentut, saat dia mengatakan itu, Qin Zhengxing mengangkat tangannya, berpura-pura menamparkan Tang Men. Tang Men menutup matanya karena ketakutan dan tanpa sadar mundur. Namun pada akhirnya, telapak tangan Qin Zhengxing berhenti di udara tanpa jatuh. Kemudian, dia tersenyum sedikit dan berkata, saya senang hari ini. Jadi saya akan mengampuni Anda, jalang Anda bisa pergi. Dengan itu, Qin Zhengxing kembali ke tempat duduknya dan duduk, mengabaikan Tang Men. Tang Men tahu bahwa dia tidak berguna di sini dan hanya bisa dipermalukan dengan sia-sia, jadi dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Tang Men benar-benar tidak tahu bagaimana Qin Zhengxing bisa menjadi seperti ini. Qin Zhengxing tersenyum sedikit dan berkata, lanjutkan. Pria berkulit hitam yang melaporkan sebelumnya melanjutkan, sekarang, keluarga Guo telah mulai menghubungi beberapa mantan teman Guo Zuibao, bersiap untuk bergabung untuk membalas dendam pada Ye Chong. Zhengxing mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri,
Bagus sekali. Ternyata semua ini sebenarnya adalah rencana Qin Zhengxing. Sejak awal, dia menulis surat kepada Tang Men, memberitahu Tang Men bahwa dia belum mati, dan menarik Tang Men ke ibu kota. Tang Men datang ke sini dengan penuh kegembiraan, tetapi dia bertemu dengan Qin Zhengxing yang sama sekali berbeda. Setelah itu, Qin Zhengxing meninggalkan Tang Men di keluarga Qin, yang tujuannya adalah untuk memikat Ye Chong. Saat Ye Chong datang menemui Tang Men sebenarnya adalah bagian dari rencana Qin Zhengxing. Dia juga menelepon Guo Jiaqiang dari keluarga Guo. Alasan Guo Jiaqiang mengejar Tang Men diatur oleh Qin Zhengxing. Sebelumnya, Qin Zhengxing mengatur agar Guo Jiaqiang bertemu Tang Men secara kebetulan, sehingga Guo Jiaqiang jatuh cinta pada Tang Men dan mengejar Tang Men. Ini semua sengaja diatur oleh Qin Zhengxing. Jika tidak, dengan kekuatan Qin Zhengxing, bagaimana dia bisa membiarkan junior dari keluarga Guo mengejar wanitanya sendiri sesuka hati? Ketika Ye Chong datang mencari Tang Men, Qin Zhengxing diam-diam memanggil Guo Jiaqiang. Jadi Guo Jiaqiang dan Ye Chong bertemu. Hal ini menyebabkan serangkaian peristiwa kemudian. Ketika Ye Chong menggulingkan Guo Jiaqiang, mengalahkan Guo Yuhang, dan membunuh Guo Zuibao. Begitu Guo Zuibao meninggal, teman-temannya harus membalaskan dendamnya, dan Ye Chong menarik banyak kebencian. Qin Zhengxing mengatur begitu banyak rencana, dan tujuannya bukan untuk membunuh Ye Chong dengan pisau pinjaman. Dia hanya ingin menguji di mana batas maksimum Ye Chong. Jika Ye Chong bahkan tidak bisa menolak ujian kecil ini dan mati, itu berarti Ye Chong terlalu lemah dan tidak layak menjadi lawannya. Sore hari itu, Zhu Jiayin dan Ye Chong pergi ke tambang terbengkalai di pinggiran ibu kota. Tempat ini awalnya merupakan tambang yang sangat terkenal, dan sumber daya mineral yang dihasilkan setiap tahun sangat kaya. Sebidang tanah ini juga sangat panas pada awalnya. Hingga beberapa waktu lalu, ketika tambang terus digali lebih dalam, muncullah lorong yang mengarah langsung ke bawah tanah. Tidak ada yang tahu kemana arah jalan itu, tapi rasanya agak menakutkan. Belakangan, beberapa pekerja konstruksi yang berani memasuki terowongan tidak kembali. Semua orang panik karena hal ini. Beberapa orang mengatakan bahwa penggalian di sini terlalu dalam dan mereka telah mencapai gua keabadian. Itu bukanlah tempat di mana orang harus pergi. Jika mereka mengganggu makhluk abadi lainnya, mereka akan melakukannya. Menderita. Sumber daya mineral yang terkandung di bagian luar lubang dalam ini telah dikosongkan. Jika kita tidak terus menggali lubang lebih dalam, maka tambang ini tidak akan ada gunanya. Kemudian, pemilik tambang mengirimkan 2 tim lagi untuk menjelajahi jalan tersebut, termasuk tentara bayaran, sehingga tidak ada orang yang masuk yang keluar lagi. Belakangan, tidak ada yang berani masuk, namun tidak ada jalan lain, sehingga tambang tersebut harus tetap ditinggalkan hingga saat ini. Dan lorong di dalam tambang ini telah menjadi legenda yang sangat aneh yang beredar luas di sumur-sumur ibu kota. Ketika Zhu Jiayin dan Ye Chong berdiri di pintu masuk tambang, mereka menemukan bahwa daerah sekitarnya sepi. Salju hampir menutupi seluruh pintu masuk tambang. Tidak ada satupun jejak kaki di sekitar salju. Jelas sekali sudah lama tidak ada orang di sini. Karena legenda-legenda aneh itu, tak seorang pun mau mendekati tempat ini. Seluruh tambang gelap dan sepertinya memancarkan suasana aneh dan menakutkan. Zhu Jiayin, ketika dia melihat milikku ini dan memikirkan legenda aneh sebelumnya, dia tidak hanya sedikit takut. Dia bersembunyi di belakang Ye Chong dan bertanya, "Ye Chong, apakah kita benar-benar ingin masuk? Saya pikir Yu Daye mungkin tidak ada di dalam." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apa, kamu takut?" Zhu Jiayin mendengus, tersipu dan berkata, "Tidak, aku tidak takut, bagaimana aku bisa takut?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kalau begitu masuklah." Dengan itu, Ye Chong berjalan ke pintu tambang. Kemudian, dengan jentikan tangannya,
dia membersihkan semua salju tebal di pintu masuk tambang. Meski baru saja bertarung dengan Guo Zuibao di pagi hari, kekuatan Ye Chong hampir habis saat itu. Namun, kecepatan pemulihan Ye Chong sangat cepat, dan dia meminum beberapa pil lagi. Jadi dalam waktu kurang dari 1 jam, kekuatannya telah pulih ke 2 tingkat, dan tindakannya tidak lagi terpengaruh. Pintu masuk tambang yang gelap terlihat, dan kedua orang itu masuk ke dalam gua satu demi satu. Ye Chong ada di depan, dan Zhu Jiayin mengikuti Ye Chong, melihat sekeliling dengan gugup. Meskipun dia adalah pemimpin tim aksi saluran ketiga, dia adalah seorang perempuan, dan dia masih sedikit takut dengan hal-hal yang menyeramkan. Ye Chong, berjalanlah lebih lambat, apa kamu tidak tahu kalau aku memakai sepatu hak tinggi? Tidak nyaman berjalan, kata Zhu Jiayin. Ye Chong merasa geli dengan tingkat kultivasi Zhu Jiayin. Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi tindakannya, apakah dia mengenakan sepatu hak tinggi atau bahkan sepatu? Zhu Jiayin jelas-jelas hanya takut. Ye Chong tersenyum diam-diam saat memikirkannya. Zhu Jiayin memandang Ye Chong dan tersenyum, seolah dia sedang menertawakan dirinya sendiri. Dia langsung tersipu dan berkata, Ye Chong, kamu, apa yang kamu tertawakan? Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, tidak apa-apa. Lalu, Ye Chong dengan sengaja mempercepat langkahnya. Zhu Jiayin menghentakkan kakinya dengan marah. Dia tidak punya pilihan selain berlari ke arah Ye Chong, memeluk lengan Ye Chong, dan mengikuti Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan tubuh harum menekannya, dan suasana hatinya sangat baik. Lagi pula, manfaat seperti ini tidak tersedia setiap hari. Ye Chong terkekeh, terus berlanjut. Zhu Jiayin mendengus, menatap Ye Chong dengan marah, dan berkata dalam hatinya, Ye Chong sialan ini pasti melakukannya dengan sengaja. Memikirkan hal ini, wajah Zhu Jiayin memerah. Kedua pria itu berjalan di tambang selama sekitar 10 menit. Tambang ini besar dan panjang, dengan bola lampu berdebu tergantung di atasnya, namun tetap berfungsi setelah sekian lama. Meski berkedip-kedip, namun tetap bisa menerangi tambang. Di kedua sisi rongga tersebut banyak ditemukan peralatan pertambangan yang dibuang sembarangan, antara lain cangkul rusak, sekop, gerobak berkarat dan sejenisnya. Keduanya bergerak sangat cepat, dan masih membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk mencapai bagian terdalam tambang. Benar saja, di ujung tambang, terdapat pintu masuk yang relatif baru, dan terdapat tumpukan tanah di samping pintu masuk tersebut. Ini jelas sudah digali belum lama ini, dan tanahnya belum sempat diangkut. Melihat dengan cermat pintu masuk gua, hanya ada bekas penggalian manual sekitar 10 meter pertama. Setelah itu yang ada hanya lorong gelap yang jelas-jelas tidak digali secara manual melainkan terbentuk secara alami. Berdiri di pintu masuk gua, Anda bisa merasakan hembusan nafas dingin keluar dari lorong. Zhu Jiayin bergidik dan diam-diam mendekati Ye Chong. Dia bertanya, Ying, itu seharusnya ada di sini kan? Ye Chong mengangguk, ya, itu di sini, ayo masuk. Kemudian, mereka berdua berjalan ke lorong yang gelap. Meskipun Zhu Jiayin tahu bahwa Ye Chong memiliki kekuatan untuk menundukkan iblis dan monster, bahkan Ye Chong sendiri tidak tahu apakah ada iblis, monster, atau monster di bagian ini. Dan Zhu Jiayin telah mendengar begitu banyak legenda tentang bagian ini sehingga tidak ada jalan kembali, jadi Zhu Jiayin masih sangat ketakutan. Faktanya, ketakutan masyarakat hanya datang dari ketidaktahuan akan apa yang ada di hadapannya. Zhu Jiayin sangat ketakutan, tapi Ye Chong terlihat sangat tenang, tidak takut sama sekali. Lorong itu gelap dan sunyi, dan hanya langkah kaki dua orang yang terdengar. Di lingkungan ini, Ye Chong bisa melihat dengan jelas. Namun, Zhu Jiayin tidak memiliki mata Dewa Naga milik Ye Chong, dan matanya benar-benar gelap, yang membuat Zhu Jiayin semakin ketakutan. Zhu Jiayin memeluk lengan Ye Chong erat-erat dan berkata, Ye Chong,
Apakah kamu tidak menyalakan lampunya? Ayo nyalakan lampunya. Kalau tidak, akan terlalu menakutkan di sini. Ye Chong tersenyum dan berkata, itu dia, tidak perlu. Nyalakan lampunya, aku bisa melihat dengan jelas, dan tidak ada lampu di sini. Zhu Jiayin mendengus, mengetahui bahwa Ye Chong, bajingan itu, melakukannya dengan sengaja, tapi dia tidak punya pilihan selain memegang erat lengan Ye Chong. Keduanya berjalan sekitar 10 menit sebelum melewati lorong ini. Kemudian, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depan kedua orang itu. Di depan mereka, sebuah ruangan batu besar muncul. Di udara ruangan batu, ada cahaya biru redup. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa cahaya biru redup ini adalah kepik kecil yang aneh. Ye Chong tercengang, saya tidak berharap melihat Blue Fire Ahdi di sini. Blue Fire Ahdi, Zhu Jiayin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong mengangguk, ya, ini kepik kecil ini. Ini seharusnya merupakan serangga purba yang telah punah. Saya tidak menyangka akan muncul di sini. Apakah mereka berbahaya? Zhu Jiayin bertanya lagi. Ye Chong berkata, meskipun serangga kecil ini adalah karnivora, kekuatan serangan mereka terbatas dan gerakan mereka lambat. Jika satu atau dua dari mereka menyerang manusia sendirian, tidak ada bahaya. Namun, kotoran api biru ini memiliki satu karakteristik. Mereka akan mereka makan bersama pada jam 12 setiap malam. Pada saat itu, mereka sama menakutkannya dengan semut tentara gurun. Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia melihat wajah Zhu Jiayin menjadi pucat. Jadi dia dengan cepat menambahkan, tapi jangan khawatir, ketika saatnya tiba, kami akan menjauh sebentar dan kami akan baik-baik saja. Faktanya, jika Ye Chong memiliki semua kekuatan, dia tidak akan peduli jika gadis-gadis ini bergerak dalam kelompok. Zhu Jiayin mengangguk, merasa sedikit lebih lega. Kemudian, keduanya melihat ke sekeliling. Ruang di ruang batu ini sangat besar. Di bawah kaki mereka ada platform yang luas, kira-kira berukuran setengah lapangan sepak bola. Di tepi platform ada jurang yang gelap gulita. Berdiri di atasnya, bahkan mata Dewa Naga milik Ye Chong tidak dapat melihat seberapa dalam itu. Dan hampir 1000 meter jauhnya, samar-samar Anda dapat melihat platform serupa di seberang. Ada jurang yang dalam antara kedua platform, tetapi tidak ada jembatan atau penghubung lainnya. Bahkan di masa kejayaan Ye Chong, tidak ada jaminan bahwa dia akan mampu melompatinya. Belum lagi sekarang, melihat bangunan megah di bawah tanah, bahkan Zhu Jiayin lupa rasa takut dan tidak bisa menahan nafas. Ini terlalu spektakuler. Apakah ini benar-benar gua para dewa? Zhu Jiayin baru saja selesai berbicara, lalu berkata, ah. Dia menjerit karena melihat tumpukan tulang tergeletak di tanah. Kulit dan daging mayat tersebut telah dimakan bersih, hanya menyisakan tumpukan tulang putih. Tulang juga tertutup beberapa pecahan, dan terdapat noda darah pada pakaian. Ye Chong sangat terkejut. Kenapa? Kenapa ada begitu banyak orang mati di sini? Saat keduanya berbicara, sebuah sendok api biru tiba-tiba terbang ke arah Ye Chong. Lan Huo Ayao mendekati Ye Chong, membuka mulutnya yang tajam, dan ingin menggigit daging Ye Chong. Namun, kecepatan Blue Fire Alao terlalu lambat, dan Ye Chong menjentikannya. Xiao Chong menabrak dinding batu di sebelahnya dan hancur berkeping-keping dengan suara jepret. Sepertinya Ye Chong benar. Kecepatan serangan kecil semacam ini terlalu lambat. Selama tidak membentuk kelompok, tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Kemudian, mereka berdua tidak memperhatikan dan berjalan mendekat untuk melihat tulang-tulang itu. Di tengah tumpukan tulang tersebut terdapat sebuah loh batu dengan tulisan di atasnya. Kedua orang itu pergi untuk memeriksa. Saya melihat sebuah catatan tertulis rapi dalam tulisan segel kecil di tablet batu. Zhu Jiayin tidak bisa memahaminya, tapi Ye Chong juga memahami tulisan kuno ini dengan sangat baik. Jadi, dia menjelaskan isi di atas kepada Zhu Jiayin.
Pada loh batu tertulis bahwa gua ini adalah gua para dewa. Di sisi lain jurang terdapat harta karun emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, serta berbagai ramuan peninggalan para dewa. Selama Anda sampai di sana dan memakannya, Anda akan hidup selamanya dan memiliki kemuliaan dan kekayaan tertinggi. Namun, jika ingin memilikinya, Anda harus melewati jurang yang dalam. Hanya ada satu cara untuk menyeberangi jurang maut, yaitu dengan menyeberangi jembatan peri tanpa bayangan. Jembatan peri ini tidak terlihat dan tidak berwujud. Jika Anda ingin jembatan peri itu muncul, yang perlu Anda lakukan hanyalah berteriak ke dalam jurang. Kemudian, selama Anda cukup berani dan melompat ke dalam jurang, Anda bisa melangkah ke jembatan abadi. Setelah membaca kata-kata ini, Ye Chong berpikir. Segera, dia menemukan jawabannya. Belakangan, Ye Chong berkata kepada Zhu Jiayin, sepertinya orang-orang ini adalah penambang dan tentara bayaran yang menghilang sebelumnya. Saat Ye Chong sedang berbicara, dua kotoran api biru menyerang. Alhasil, satu dipantulkan oleh Ye Chong dan satu lagi dibuka oleh Zhu Jiayin. Zhu Jiayin bertanya, tapi, apakah mereka dimakan oleh Blue Fire Ahdi? Ye Chong mengangguk dan berkata, itu benar. Orang-orang ini tidak tahu seberapa kuat Blue Fire Ahdi. Mereka melihat konten di tablet batu. Semua menginginkan harta karun ini, tetapi tidak ada yang berani melompat ke dalam jurang. Jadi, mereka ragu-ragu di kedua sisi, menolak untuk pergi, tetapi tidak berani mengorbankan diri, sehingga mereka hanya bisa berlama-lama di sini. Mungkin sampai tengah malam klik, ini pemuda api biru akan menyerang, dan orang-orang ini semua akan mati. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Chong, Zhu Jiayin tiba-tiba menyadari, oh, ini sangat serakah sehingga bunuh diri. Kemudian, dia melihat orang-orang itu, kepik memancarkan warna biru yang indah ringan, tapi aku tidak mengira mereka begitu berbahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhu Jiayin bertanya lagi. Ye Chong memeriksa tulang-tulang dan pakaian rusak ini, tetapi tidak menemukan Yu Daye. Dia melihat ke sisi lain jurang, sangat mungkin Yu Daye telah mencapai sisi lain. Apakah Yu Daye benar-benar menemukan jembatan abadi tanpa bayangan? Zhu Jiayin bertanya. Ye Chong mengangguk, itu sangat mungkin. Mari kita lakukan apa yang tertulis di tablet batu. Zhu Jiayin memandangi tablet batu itu dan berkata, apa yang tertulis di situ? Dikatakan, pertama-tama berteriaklah ke dalam jurang dan kemudian lompat ke bawah, kata Ye Chong. Kenapa? Apa gunanya berteriak ke dalam jurang? Zhu Jiayin tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Ye Chong mengangkat bahu, karena dia juga tidak tahu. Aku juga tidak tahu, tapi coba saja sesuai petunjuk di tablet batu. Kata Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong berjalan ke tepi jurang. Dia melihat ke jurang gelap di bawah dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, Ye Chong mengerahkan seluruh energinya dan berteriak ke dalam jurang, aduh. Teriakan itu bergema terus-menerus di dalam jurang, dan gemanya keras dan jelas. Tiba-tiba, seolah menanggapi teriakan Ye Chong, suara retak datang dari tebing jurang di bawah. Ye Chong dan Zhu Jiayin sama-sama merasa aneh dan langsung melihat ke bawah ke dalam jurang. Saya melihat lapisan hitam tiba-tiba beterbangan di dinding jurang. Seolah-olah kulit tembok itu beterbangan, dan ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat itu adalah sekelompok besar burung hitam. Burung kecil ini bentuknya mirip burung pipit. Saya melihat kawanan burung hitam itu, ketakutan, semuanya terbang dari dinding di dasar jurang. Apa yang Ye Chong dan Zhu Jiayin tidak sangka adalah ketika burung-burung itu terbang dan hendak terbang di atas jurang, lintasan terbang burung-burung itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Tubuh burung-burung kecil ini sepertinya terkena dampak yang tidak terlihat, berguling dan jatuh bersamaan. Sepertinya ada tangan besar yang tak terlihat, memutar burung-burung kecil ini menjadi bola seperti tali rami.
Pada saat ini, Ye Chong melihat lebih dekat dan menemukan ada aliran udara berputar di atas jurang. Walaupun aliran udara ini tidak terlihat dengan mata telanjang, namun laju alirannya sangat besar, seperti angin puting beliung berbentuk silinder. Burung-burung kecil itu terperangkap di dalamnya, begitu padatnya sehingga mereka tidak bisa terbang lagi. Ribuan burung terguling-guling oleh arus udara dan saling bertabrakan. Tidak diketahui berapa banyak yang mati. Mereka yang masih hidup mengeluarkan suara kicau, dan mengepakkan sayapnya dengan putus asa, mencoba terbang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Aliran udara memanjang dari platform di sini ke platform di sisi lain jurang. Burung-burung yang digulung ini memenuhi seluruh aliran udara, dan benar-benar tampak seperti jembatan hitam, menghubungkan kedua sisinya. Zhu Jiayin menghela nafas, Ye Chong, mungkinkah ini jembatan abadi tanpa bayangan yang legendaris? Ye Chong mengangguk, bahkan dia harus mengagumi bahwa pencipta mekanisme ini benar-benar mampu. Ini hanyalah sebuah karya seni. Faktanya, jika Ye Chong tidak hanya meraih 3 keberhasilan, dia mungkin sudah lama mengetahui keberadaan aliran udara ini. Sekarang, sesuai petunjuk di loh batu, teriak dulu ke dalam jurang. Akibat dari teriakan itu mengganggu burung-burung tersebut. Burung itu terbang ke udara dan bertemu aliran udara lagi. Arus udara menggulung burung-burung kecil itu, membentuk jembatan nyata di udara. Inilah yang disebut jembatan peri. Kemudian hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melompat langsung ke Immortal Bridge. Namun lompatan ini tidak sesederhana itu, karena baik Ye Chong maupun Zhu Jiayin merasa jembatannya tidak kuat. Toh itu jembatan yang terbuat dari sekumpulan burung, kalau diinjak dan roboh pasti langsung jatuh ke jurang, bisa dibayangkan akhirnya. Terlebih lagi, meskipun burung kecil ini mampu menahan beban 2 orang, berapa lama aliran udara ini dapat bertahan? Jelas sekali, aliran udara ini terputus-putus, jika tidak, jembatan burung akan tetap berada di sini selamanya. Dilihat dari level Ye Chong saat ini, dibutuhkan setidaknya setengah menit untuk menabrak Zhu Jiayin. Jika aliran udara menghilang di tengah jalan, burung-burung akan terbang bebas dan jembatan akan putus. Mereka masih akan jatuh ke dalam jurang. Ini sungguh sebuah dilema. Ye Chong akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu bertahan di sini. Inilah sebabnya mereka tidak berani naik dan pergi. Zhu Jiayin memandang Ye Chong dan bertanya, Ye Chong, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus melompat turun? Ye Chong melihat dengan hati-hati dan tidak bisa melihat apakah ada bahaya. Jangan khawatir, Ye Chong menghibur Zhu Jiayin dan berkata, karena Yu Daye bisa mengatasinya, kita juga bisa mengatasinya. Zhu Jiayin tahu bahwa Ye Chong sedang menghibur dirinya sendiri. Bagaimana jika Yu Daye belum pernah di sini? Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak tega membiarkan anak itu menjebak serigala. Hari ini, kita akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Dengan itu, Ye Chong melompat dan melompat ke bawah. Apa yang Ye Chong tidak sangka adalah jembatan yang terbuat dari burung terbang itu benar-benar bisa menampungnya. Ketika Ye Chong menginjaknya, rasanya seperti dia menginjak tanah yang kokoh. Melihat Ye Chong melompat turun, Zhu Jiayin melompat turun tanpa ragu-ragu. Setelah itu, keduanya berangkat menuju sisi lain jurang bersama-sama. Karena khawatir jembatan burung itu sewaktu-waktu akan runtuh dan hilang, kedua orang itu berjalan sangat cepat, hampir menggunakan kecepatan tercepatnya. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk melintasi jarak kilometer dalam waktu sekitar 20 detik, dan akhirnya mencapai sisi lain jurang. Di sisi lain ada platform yang mirip dengan sebelumnya. Ada juga lubang di dinding peron, pintu masuk gua gelap, dan dinding sekitarnya tertutup debu. Namun terlihat debu di suatu lokasi telah disentuh oleh seseorang. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah datang ke sini baru-baru ini. Ayo masuk dan lihat, kata Ye Chong. Kemudian, mereka berdua langsung masuk tanpa ragu-ragu.
Setelah berjalan ke pintu masuk gua dan melewati lorong pendek, penglihatan itu tiba-tiba terbuka. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa dunia bawah tanah ini memiliki dunia yang berbeda, seolah-olah mereka berada di surga. Lokasi mereka berada adalah sebuah gua, bagian atas gua penuh dengan stalaktit yang bergelantungan, dan di tengah gua terdapat danau bawah tanah yang sangat besar, Yiku Yue. Tampaknya ada beberapa makhluk bercahaya di bawah air. Air danau memancarkan cahaya hijau redup, menerangi seluruh gua. Melihat sekeliling, terdapat banyak lubang pada dinding sekeliling gua yang padat dan tampak memanjang ke segala arah serta rumit. Melihat ini, Zhu Jiayin hanya bisa menghela nafas. Saya tidak menyangka ada tempat seperti itu, indah sekali. Kemudian, Ye Chong dan Zhu Jiayin berjalan ke danau dan melihat ke danau. Danau ini sangat jernih, meski sangat dalam, namun dasarnya bisa dilihat sekilas. Di dalam air, terdapat berbagai jenis ikan aneh dan berwarna-warni, yang tidak pernah terdengar dan tidak terlihat di dunia luar. Ada banyak tipe di antara mereka, dan bahkan Ye Chong tidak mengenalinya. Ikan-ikan ini berwarna-warni dan berenang di ombak yang biru jernih. Pemandangan ini sungguh sangat indah. Pemandangan yang begitu indah membuat Zhu Jiayin sangat bahagia, dan dia sepertinya telah melupakan rasa takutnya. Bersambung.